lagi dalam acara Art and Creative Talk bersama saya Ayusada Devi. Tentunya masih dalam rangkaian acara Denpasar Festival 2020 yang saat ini diadakan secara virtual melalui platform denfest.creativi.id. Nah, dalam Art and Creative Talk kali ini, seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber pilihan dari Kota Denpasar. Dan hari ini kita sudah kehadiran teman-teman dari Keroncong Jancuk. Halo, selamat datang. Aduh, ada wajahnya nih sangat ya, saya ya, saya wanita, jadi bapak-bapak ini buaya-buaya di sini harusnya tampan, ya kan? Oke, perkenalkan diri dulu deh. Ada 3 soalnya, saya bingung buaya 1, buaya 2, bagaimana nih? Oke, Pai. Kita wakilin bertiga nih. Kalau berlapan nanti sing pas dengan kursi. Saya Pai, ada Gus Bajre, ada Eka John. Namanya Kajon nggak? Kajon. Dia pemain drum tapi namanya Kajon. Daripada Kapret ya. Iya. Oke, gimana nih kabarnya di tengah pandemi? Astungkara dibaikan. Oke, baik. Yang penting masih negatif. Iya, harus negatif. Nggak tahu negatif apa positif. Yang penting hari ini sehat bisa datang ke sini. Bersyukur. Nggak, pokoknya negatif aja. Ya. Aja. Semuanya negatif kan? Aman kan? Astungkara. Oke. Singkat kan jawab beli kan? Harus di apa namanya? Dibaik-baikan. Iya, harus lah. Jadi tetap positif di tengah. Maksudnya positif dalam berkarya, bukan positif pasti. corona ya kan? Iya. Sebelum Sebelum pandemi nih, kesibukan dari Keroncong Jancuk apa nih? ngeband aja sih sama nyopir. Nyopir apa? Nyopir lenang. Jadi Keroncong Jancuk juga pelawak ya ini kayaknya side jobnya apa Tekan gong juga, semua pokoknya ya. Semua kayaknya diambil gitu. Iya. Artinya kan banyak punya kebiasaan. Jadi Banyak ditiru. kebisaannya itu. Oke. Tapi emang keroyokan gini, saya yang dikeroyok, saya Tapi emang dikeroyok. keseharian kita emang di musik aja sih. Kebetulan Musik dia aja. reguler tiap hari di bar. Sebelum Sebelum ya. pandemi. corona. Di mana tuh? Di Ubud, Di Ubud. di bar, Oh, di restoran ya. Siapa tahu saya mau main di situ kan? Boleh. Silakan. Jadi Oh, freelance setelah- speak. Kalau setelah pandemi, Kalau setelah kesibukannya pandemi apa? masih sama. Oh, masih tetap ada reguleran? Ya. Masih. Oh, jadi Cuma di break. sama aja dong kan? Cuma diistirahatkan gitu. Gimana? Cuma diistirahatkan aja. Tapi masih tetap. Masih ada. tetap. Kontraknya musiknya. masih cuma diistirahatkan dulu masa pandemi karena belum boleh live Rame, atau ya. keramaian. Kayaknya sibuk gini juga ya buat YouTube atau buat konten jadi pelawak kayaknya belinya nih sekarang lah. Dulu ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah nggak diatur. digangguin. Oh, nggak digangguin. Tapi kalau sama band pandemi masih Astungkara ada nunggu dari April sampai kemarin 2 hari yang lalu kita masih tetap main. Di mana tuh? Kemarin di Gianyar di Festival Arak. Oke. Ada festival koktail di sana ya. Jadi, Yang datang ke sana semua tuh orang-orang sehat. Iya. Oh iya. Kalau saya sehat semungkin mau balik. Oh, benar saya yang bangun kan. Iya. Jadi masih aktif gitu lah di tengah pandemi, masih tetap Masih ada. berkarya dan juga manggung itu Manggungnya masih. masih ada. Kalau lagu baru ada nggak? Lagu baru belum sih, Ada soalnya rencana? kita kemarin baru launching album. Launching album yang pertama Kemarin. bulan apa dia? 2 kali kita launching. Virtual sama live gitu. Oke, kemarin juga sempat nontonin di atas waktu Mm-mm. tapping apa namanya Denfest. Dan fest. Abis itu nih misalnya zaman sekarang nih kan musik tradisional tuh udah jarang banget ya diminati sama masyarakat. Kenapa milih musik tradisional? Kenapa nggak band-band Indonesia gitu misalnya nyanyiin lagu Indonesia yang kan apa namanya Keroncong Jancuk apa ya kayak rootnya tuh keroncong banget, ada ukulele juga ada cello juga ada alat-alat apa namanya alat musik tradisional. Kenapa milih untuk itu? Kenapa nggak full band aja? Itu kan juga full band. Iya sih, maksudnya kan ada Oh, genrenya. gabungan. Genrenya lebih unik. Ya, Mungkin biar berbeda di tempat yang seragam aja sih. Jadi biar beda daripada yang lain kayak melahirkan warna yang berbeda gitu lah di industri musik Iya. Bali bisa dibilang. Awal mula terbentuknya Keroncong Jancuk nih kenapa? Gimana? Awal mula terbentuknya paling cuma iseng-iseng aja sih. Nyomot-nyomot aja gitu. Nyomot-nyomot. Awalnya kita berlima, 1, 2, ada lagi 3 pemain ukulele 2 Cacuk, terus ketemu sama Bajra.
ya coba bikin karya yang diseriusin, diterima. Dari awal emang konsepnya ada unsur-unsur keroncongnya kayak ukulele Iya, gitu ya? tapi sebenarnya kita bukan keroncong, Iya, maksudnya menggunakan alat musik yang biasa digunakan di keroncong gitu kan? kan namanya keroncong jancuk, itu nama aja. Kalau bukan genrenya yang keroncong, kalau genrenya kan keroncong. Kalau kita tuh keroncong jancuk. Oke, jadi namanya aja keroncong jancuk, tapi di dalamnya tuh apa? Pop kah? Apa gimana? Ska reggae lebih. Lebih Lebih basicnya reggae. ya. Nah, kita secara universal ya, kita itu nggak mau bilang genre. Ah, Oke. Kalau semakin kita bilang genre, nanti kita itu bisa membatasi kita. Berkarya. Nah, itu aja kita terserah orang mau bilang apa, yang penting kita berkarya. Entah bilang keroncong, taska, buat apa kita Menyebutkan buat genre. buat apa kita membatasi diri kita, gitu aja Yang sebenarnya. penting laku. Nah, Enggak, bukan lagu, yang penting Dibayar. dinikmati ya. Iya. Gitu. Tenang aja, kesian Ya, kita berkarya dan buat band tuh tujuan utamanya memang itu. Ya pasti sih, tapi bukan kebahagiaan kah? bahagia juga. Bahagia. Kalau dibayar. Kalau udah Iya, dibayar bener. pasti bahagia. Juga sih, nggak salah juga. Awal munculnya keroncong jancuk tuh kapan? 2017. Dan respon masyarakat datangnya keroncong jancuk dengan warna yang berbeda di industri musik Bali tuh gimana? Tanggapan masyarakat apa? Kenapa nih gitu? Kalau kata-kata gitu belum pernah sih, tapi yang jelas sekarang kita bikin band, lagi 3 bulannya kita launching ya. Launching. Kita cuma perlu waktu setahun kurang lah untuk promo dan udah bisa. Melejit gitu ya? Total udah berapa lagu nih? Yang ada di album itu ada 13. 13. Nah itu nggak Sama jingle yang dari ambasadornya kita. Jingle apa tuh? Ambasador Kopi. kopi. Oh nggak Nah, usah. Oke. Dalam pembuatan lagu susah nggak sih? Kan ada banyak kepala. Ada berapa sih personelnya? 8. Biasanya yang buat lagu satu orang kah? Itu orang. Iya. Beripay aja. Inspirasinya tuh biasanya dari mana? Dari teman-teman. Kayak kehidupan, Iya, percintaan iya. gitu ya. Tapi di dalam lagu-lagunya Jancuk tuh nggak pernah menggambarkan orang yang setia. Iya. Misalkan ada Selingkuh band ya. lain tuh ya pasti selingkuh. Jadi Gak dapat hati. padahal masih orang-orang yang melakukan cinta seperti itu nggak pernah dilirik Jarang. oleh band. Jarang lah dikisahkan. Aku lah datang buat ngisahin itu. Tapi gampang sebenarnya. Jadi yang memitra itu dengar tuh, wih banget lagunya. Mungkin yang memitra tuh nggak sedikit gitu pasti Pasti gambarnya. lah, ya, pasti. Jadi personelnya tuh juga memitra. Sama. Ya, Tidak. akhirnya ada yang paling juga ya boya-boya ini. Ya setidaknya kita mewakili perasaan-perasaan mereka lah. Oke, perasaan para yang Yang selingkuh. Jadi memang digambarkan lain daripada yang lain, dari apa namanya warna musiknya, dari lirik-liriknya juga. Jadi emang nyari pasar yang belum diambil oleh apa namanya industri musik Iya, lain iya, gitu iya. ya. Jadi emang berbeda dari muka-mukanya aja ada enggak sih sama aja sih muka buaya. Ini urakan ini cuma gimmick aja. Waduh, Manting. muka sama tapi hati Hello Kitty. Ya. Pasti. Oh kirain apa tadi brand baju mahal tuh Apa tuh? Lacoste. Oke, dalam pembuatan lagu ada kendala nggak sih atau apa sih kendala yang biasa Bripay alamin gitu misalnya dalam pembuatan lagu? Kendalanya? Nyari yang selingkuh Enggak. tuh susah nggak? Yang kendalanya itu ya kayak wah ngumpulin nggak jadi Iya. untuk ya itu kendalanya. Kendala bikin lagu nggak sih? Personelnya, Kak? Kendalanya Kalau bikin lagu juga. proses pembuatan lagunya itu entah direkam, ngumpulin orang yang banyak itu ya susah. Karena Orang yang personilnya banyak itu maksudnya personelnya ya? personilnya. Makanya setiap bikin lagu, mereka taunya pas udah recording. Gitu. Nggak pernah ngadung balik ini enggak. Kita masuk recording, alih-alih di diam. Oke, jadi emang ya langsung aja Langsung gas ya, aja spontan gitu. langsung. Nah kan jarang ketemu. Caranya ngejaga solidaritas lah di antara personel tuh gimana? Komenan di grup. Oh, Ya. oke. Ada silent reader nggak kira-kira? Ada. Kalau yang silent reader dikik apa gimana? Ya sebulan sekali nyamsam. Apa tuh? Boleh. Oh, gampang dulu. Oke. Oh, kulitnya nyampein ke Sekawati. Iya, kulit. Suka lawar juga ya? Suka. Oh iya. Jangan.
Oke, di era pandemi sekarang nih, dampak apa sih yang bisa dirasakan sama teman-teman dari Keroncong Jancuk? Kalau dampak sudah pasti. Jadi Semua. biasanya kita main sebulan tuh lumayan ya, ada target, terus sekarang cuma 2, 3 Tapi tetap ada. kita pada. Dan nggak bisa bikin rame gitu. Mhm. Kayak kemarin kan di stop ligianya. Oh, jadi sempat ke pause apa gimana? Di stop di Sweden. Karena antusiasme untuk Iya, nonton iya, Keroncong iya. Jancuk Iya, tuh mereka seramai kan. fans-fansnya. Padat. Pas rame itu kayak wah kok Caranya biar dapetin fans tuh gimana sih? Di awal tuh beragam lah fans. Sih. Ada Enggak. fans. Mereka penikmat. Enggak, mereka penikmat. Mereka teman kita. Jadi tak kasih mereka nama tuh Jancuk Ranger. Waduh. Karena mereka adalah saktinya Jancuk gitu. Oh, Sama iya. kayak Dewa Siwa saktinya adalah Dewi Durga. Kenapa Ini jadi juga. saya? Mukanya bisa diwakilkan. Saya gitu. Nah, terus juga kan ada pembatasan untuk apa namanya? Misalnya manggung terus pembatasan untuk jumlah penonton itu caranya nyiasatin tuh gimana sih? Apa Keroncong Jancuk ada buat konser virtual kah sendiri ya tanpa ada misalnya Danfest ini ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak. Misalnya buat beralih ke YouTube misalnya kan banyak tuh. Launching. Launching aja kita gitu tapi nggak puas, pada akhirnya bulan kemarin kita bikin Live. launching live juga. Jadi emang vibes-nya emang berasa lebih gimana ya, lebih greget gitu ya kalau live. Masalahnya kita emang nggak bisa main rapi guys ya. Iya. Kita di panggung tuh nggak bisa main rapi kayak kemarin kita taping di Danfest. Mhm. Emang harus ada salahnya kita. Kalau rapi itu bukan Keroncong Jancuk namanya. Ya. Keroncong Hidayah. Keroncong rupiah. Makanya harus ada interaksi kebetulan. Kebetulan kita kan selalu bawa joget bumbung tuh. Nah iya, mau nanya ini tuh. Jadi 9 lah jadinya personil kita, yang 8 pegang equipment, yang satunya joget bumbung. Iya. Suka joget sebenarnya. Modern tapi. Kenapa di setiap pertunjukan Keroncong Jancuk ada pertunjukan jogetnya, ada tari jogetnya? Ini tradisi. Itu aja kan. Ada pesankah yang mau disampaikan atau emang kayak apa rame kan gitu? Kan Ayu Iya, Ayu udah tahu. Ayu sendiri seniman penari juga. Kan sekarang udah banyak ya joget bumbung terutama mengalami pergeseran secara etika. Nah, secara nggak langsung, gimana ya? Kita sebagai generasi setidaknya ingin menjaga itu, ingin mengembalikan citra joget yang dulu agak bergeser oleh oknum-oknum orang yang kurang bertanggung jawab lah, hanya mentingin duit ya itu. Makanya kita coba membawakan joget itu sebagaimana pakem joget itu gitu. Biarpun kita main di tempat orang yang mabuk-mabuk, kita main agak hangover, tapi kita selalu menjaga apa yang ingin misi kita itu sendiri. Jadi tetap jogetnya di tingkat yang normal. Masih gitu. ada Nggak itu nakal kan ada sebenarnya. Manfaatnya guys. Manfaat, ya. Dan di balik lagu-lagunya tuh juga walaupun tentang selingkuh tapi ngasih tahu teman-teman di rumah tuh biar Dona selingkuh gini Iya, loh perasaan iyalah. orang yang Betul. diselingkuhin gitu kan. Iyalah. Kan Betul, ngerti iya. banget. Aduh, pinter kan? Iya. Mau nyanyi nggak? Ya. Aku suka aku lagu Menjangeran, aku udah laporan kemarin aku suka Oke, banget nanti lagu joget dulu. Menjangeran. Nah. Oh, nggak mau aku jadi joget. Nah, misalnya ada nggak sih tips-tips untuk musisi di luar sana yang misalnya di tengah pandemi ini kayak aduh nyerah aja deh aku, tapi kalian nyerah nggak sih aku? Biasa. Enggak kan, biasa aja kan Biasa. kayak pandemi itu bukan alasan apa gimana aja nanti kan kita nggak tahu sampai kapan corona ini akan apa ya Bakalan ya. menerjang kita gitu kan. Biarkan aja berlalu. Itu gimana sih caranya? Mungkin bisa disampaikan juga ke sobat kreatif di rumah. Dan ya males-malesan, jangan kayak mengeluh aja, kan banyak tuh kan yang mengeluh-ngeluh aja. Jadi emang tujuan dari Art and Creative Talk ini kan biar membangkitkan semangat-semangat dari teman-teman sobat kreatif lah kita bilangnya, biar lebih bangkit lagi walaupun pandemi. Mungkin dia mau disampaikan. Ada tips, guys? Nah yang nih dua-dua. Ayo, itu. Ya guys. Tips intinya kita nggak bisa ngasih tips dan saran guys ya. Ya. Intinya berjuang sama-sama. Berjuang, badai pasti berlalu. Yang sekarang kita harus lakukan bukan mengeluh, tapi kita berusaha beradaptasi dengan situasi kayak gini. Kalau mengeluh juga nggak bakal bikin kita sehat, nggak bakal bikin coronanya hilang. Terus juga yang ngerasain corona itu kan semua, bukan cuma Jancuk aja. Benar. Jadi harus dijalani dan beradaptasi. Lama-kelamaan kayak kita
awal-awal pasti memang gimana nggak bisa manggung. Sekarang kan udah sedikit demi sedikit ketemu jalannya. Itulah ambil hikmahnya aja. Kalau sampai mati juga ngeluh nggak bakalan ini harus terjadi soalnya. Kita nggak bakalan bisa emang mau hidup di Mars. Oh misalnya kayak kita terkurung aja dengan situasi gitu kan, nggak bergerak, tetap rebahan aja misalnya. Nggak bakal merubah keadaan. Nggak ada bakal merubah keadaan. Mending kita berkarya, membuat suatu gebrakan. Berkarya jujur, berkarya apa adanya. Nah, Mudah-mudahan bisa diterima nanti. Kalau nggak sekarang nanti pasti bakalan ada hasilnya. Serem dong. Ini pindah lanjut. udah dihafalin dari kapan? Jadi intinya stop mengeluh, ayo memburu. Oh iya benar. Ano biru. Dari klik aja mungkin ada yang ditambahin pasti numpang gede kan. Bisa enggak? Sama ya sih. Jadi emang harus tetap berkarya di tengah pandemi, jangan stuck di zona nyaman gitu. Maro bang lockdown misalnya bahan di rumah terus gitu aja. Sih, masa nyaman sih, nyalahin siapa aja. Sama kata Bajra kan bagus tuh adaptasi. Jadi kalau emang zamannya sekarang virtual, bikin sesuatu yang Bikin virtual. sesuatu yang virtual. Nah, Project Jancuk kapan mau buat virtual? Enggak masih laku offline. Oh, ada. Iya, oke, saya berikan kesempatan untuk sombong ya. Jadi kalau virtual lagi banyak kamera. Kameranya kayak gini Kan bisa sendiri kan? Biasanya Ruat tadi jam harus tapi ada kan Ada. klip yang memang dirancang sendiri. Menjangeran itu di video sendiri. Video klip kita di Jancuk itu semua kita Semua? sendiri. Kebetulan kan Dibantu juga. sama Jibolba dan DNG kita dalam satu naungan di sana. Oke. Berdua gila, gue aja ngedit, gue ngedit di dalam. Tahu aja banyak. Nah mungkin di rumah sana sobat-sobat kreatif juga pengen nih berkarya kayak teman-teman dari Keroncong Jancuk kayak pengen mulai jadi pemain band, apalagi kan Keroncong Jancuk hadir dengan warna baru nih. Gimana sih tipsnya cara untuk teman-teman biar apa ya berani gitu loh untuk bisa terjun di dunia musik? Apa aja sih yang harus disiapkan gitu kan udah berpengalaman lah modelnya. Yang paling yang harus disiapkan itu adalah yang penting bisa dulu. Bisa main gitar, bisa nyanyi, nanti mental. Dan juga paling dari kita tuh kemarin kan kita mainnya biasa-biasa aja nih, nggak ada yang mahir-mahir banget. Jadi yang kita kembangin itu adalah link kita ke IU ini, link cara kita masuk ke SMA gimana. Padahal mainnya di bawah biasa. Di bawah sana. Luar biasa. Jadi kalau kita tuh lebih di entertainnya sih. Interaksi sama menghibur masyarakat. gitu ya. Ya, menghibur. Tujuan utama dari Keroncong Jancuk emang untuk menghibur semeton semua di Bali apalagi di luar juga kan. Iya. Pencapaian tertinggi dari Keroncong Jancuk apa nih? Udah sebenarnya, tapi kita nggak sampai ke sana. Kita masuk di top chart DC official. Oke. Terus kita Tapi udah belum Karena pentas di tengah perform. pandemi. Iya. Oke. kemarin 2019 ya. 15. Lagu Menjangeran tuh dapat anugerah musik kontemporer terbaik. Saya suka banget dari pagi. Terus? Saya suka banget. Kemarin kita Surabaya, Lombok, pandasnya Jakarta Minggu. Tapi nanti setelah pandemi mungkin akan dicoba Ya, lagi. iya, mudah-mudahan. Hopefully. Mudah-mudahan nggak lupa deh. Diingetin terus gitu jangan sampai dilupain. Mungkin pesan-pesan dan kesan pesan-pesan sih, pesan-pesan dari masing-masing tim biar semuanya dapat kesempatan ngomong untuk teman-teman di rumah nih, musisi-musisi ataupun yang baru akan bergerak di bidang musik lah, seni lah, supaya tetap berkreativitas. Apa nih? Bisa langsung lihat kamera biar semuanya kena kamera satu-satu. Ke pesan, pesan paling semangat dan ikuti prosesnya. Singkat, udah jelas. John. Apa man? Aduh. Ada. Ya, Yang paling banyak nih yang bijak. Sebenarnya diajak, biasanya narasumbernya saya cuma satu loh. Ya, namain punya nyapai aja, semangat, apa? Tetap berproses. Ikuti prosesnya, berkarya dengan jujur dan apa adanya, itu aja. Kunci utama itu ya. Itu aja. Apa aja bisa. Cuy, mana? Tuh, ada yang dong, ada yang sih bisa. Ya, jangan terpatok Apapun dengan misalnya
gali lagi. Ya, ya. Jangan stuck sampai di situ aja gitu ya. Karena nggak tahu kan, mungkin punya kebiasaan lain gitu, tapi belum ke expose. Jadi harus tetap digali-gali lagi. Gitu. Dan satu lagi perlebar link. Nah, Kita bergaul itu penting. itu yang penting. Kalau kebiasaan tapi single link susah juga Iya. ya. Benar-benar. Sakti mah kita di kamar mah ya kan simpan saya. Tapi kalau di virtualin direkam masuk di YouTube, Ya kan bisa. Kita adalah kota sebenarnya. semuanya tuh harus berkesinambungan, Iya. harus saling mengisi satu sama lain gitu ya. Nah, ini sekarang kita lagi ada di gedung Dharma Negara Alaya. Udah sering kesini pasti kan? Baru 3 kali. 3 kali. Kali. Dan masuk saya. Iya, sering. Pernah keliling kan? Iya, iya. Gimana nih pendapatnya tentang Denpasar yang punya gedung kreatif dan juga art space seperti Dharma Negara Alaya? Pokoknya Sleganti harus mantap. Minimal 3 kali. yang pertama sih pasti karena saya berdomisili di Denpasar, gedung ini keren. Betul ya? Itu kan keren itu melebihi dari kata yang lainnya. Oke. Silakan Raji. Yang lebih panjang mungkin lah. Gimana ya? Impor, maksud saya itu sekarang kan kita punya fasilitas dan pasar punya fasilitas. Terus mudah-mudahan nanti kedepannya musisi, seniman apapun itu dipermudah untuk bisa memakai gedungnya. Sangat Gitu. mudah. Saya kan belum tahu nih. Iya. Ya, teknis Saya apa aja. kasih tahu sebagai pengelola di gedung. Iya, itu dah. Nah, saya ngeling di Kodia soalnya. Iya. Ini kan kesempatan dianya. Itu aja. Mudah-mudahan birokrasinya itu gampang sehingga menak musik itu kadang-kadang one Ya, dia mas malas Leo ngurus. kayak itu ada double gitu. Jadi semoga disupport dan dipermudah jalannya mereka untuk sedikit tidaknya dapat tempat untuk berekspresi. Misalnya jadi tempat launching kan ada Ya, band-band ya. yang mau launching. Mau pakai di sini? Oh silakan. Kita punya Silakan. sound gini. Sound ada sih, tapi kayak untuk apa namanya launching band itu belum memadai kayaknya. Beli. Beli lagi. Oke. Ngetek aja. Telepon tuh aja. Itu yang di belakang belum ngomong. Belum ngomong udah tadi. Dan khusus enggak ini. Ya, saya langsung mendengarkan kalian ngomong. Mungkin ada apa namanya pesan untuk gedung ini gitu, mungkin kedepannya bisa diginiin diapain gitu. Kalau diapain enggak sih? Udah bagus ya. Tidak bagus, cuman ya itu lah biar orang-orang tuh kan agak-agak males ngurus perizinan segala macam gitu kan. Yang penting itu dipermudah aja, misalnya kalau mau pakai apa gini. Sebenarnya untuk pemakaian gedung DNA, berbicara sebagai pengelola gedung ini, itu gampang banget karena gedung ini free untuk umum. Jadi misalnya kalau mau buat pementasan apapun di sini itu semuanya bisa cuma-cuma. Tinggal nanti kunjungi aja Instagramnya Dharma Negara _Alaya, nanti di situ udah ada link. Yep. Jadi kalau mau pinjam tempat tinggal isi form, terus tinggal diatur jadwalnya, udah deh bisa pakai. Langsung ya. Langsung. Langsung aja. Dicocokin dulu tanggal-tanggalnya supaya nggak bentrokan gitu. Nah terakhir nih, pendapat kakak-kakak semua tentang Denpasar Festival yang diadakan secara virtual. Kalau aku pribadi, kalau diadain secara virtual tuh pasti tidak bagus ya, karena nggak bisa berinteraksi dengan penonton. Kurang asik. Kurang asik. Bukan tidak bagus. Nah, terus tapi sebenarnya kan bisa dilakukan secara offline dengan membatasi. Tapi kalau misalnya diadakan secara virtual kan jadinya penontonnya frekuensi penonton yang bisa menonton itu lebih banyak, bahkan bisa sampai di luar kota. Iya. Jadi biasanya kalau Denpasar Festival diadakan cuma 3 hari dan itu bertempat di Gajah Mada, misalnya Jalan Gajah Mada. Sekarang 3 bulan ya? Sekarang diadakannya 3 bulan, terus virtual, bisa diakses siapa saja, terus juga semuanya serba dipermudah. Jadi nggak usah kemana-mana gitu, misalnya kalau mau belanja, biasanya dulu pasti nyarinya tuh stand makanan kan kalau di Denfest. Sekarang gampang banget, tinggal kunjungin denfest.creativity.id, terus ada pilihan pasar, tinggal klik aja, jadi kayak pesan ojek online gitu. Jadi serba mudah. Wah, lo kan ya? Sebab malas. Tapi yang mau ngajak pacar keliling Denfest biasanya agak susah. Iya. Makanya kayaknya Denfest yang sekarang nih banyakan orang yang jomblo deh. Kita di rumah gitu kan. Biasanya kan lari ke Denfest nanti Ini fuckboy. Kalau bisa kan diadain offline dan online. Ya. Mungkin Ya, sekarang anaknya ini hikmahnya karena pandemi kita harus dipaksakan online. Sekarang kalau bisa dua-duanya, nanti misalnya bisa dua-duanya kan
malah tambah bagus lagi. Iya. Lebih banyak yang motor lu. Nah sekarang Dan kan masih satu. dalam proses uji coba lah kita bisa bilang. Ini masalahnya nih, jujur aja, Mhm. tawaran kita main online kembali ke finansial ya. Mainnya nanti toh juga online, kaguin segini fee-nya itu. Ya kita itu online sama offline sama prepare-nya kok kayak gitu gimana ya? Salah satu yang kita membuat kita itu agak keberatan omongannya kayak gitu sebenarnya. Oh, toh juga online ya, gitu. Toh juga online nya kaguin segini. Toh juga prepare-nya ke kru kita juga kerja sama offline gitu. Kerjanya sama. Kalau online fee-nya sama ya bagus. Iya, aduh. Jadi mungkin Wifi aja, wifi. memang di pasar festival kali ini kan diadakan virtual. Mungkin karena gimana sih caranya dan fest walaupun di tengah pandemi harus tetap jalan. Tetap jalan. Jadi diadakanlah secara virtual. Kita coba dulu nih virtual gimana respon masyarakat. Dan kalau misalnya kedepannya pandemi ini misalnya walaupun sudah berakhir, kita bisa adain secara offline dan juga online gitu. Jadi semua bisa ngakses kayak yang tadi saya bilang. Jadi dari dari daerah manapun bisa akses dan pasar festival Orang untuk sakit juga nonton. bisa nonton di rumah. Gimana gimana? Orang sakit itu di rumah sakit kan harus Nah, iya. gampang ya dia pengen nonton dulu dia kalau sakit. Gila lah. Jadi moodnya lebih meningkat. Ya, gitu, nenek saya kan suka musik konser juga apalagi. di rumah biar bisa live nontonnya pakai Oke. iPad. Oke, makasih nih. Kita udah ke pertanyaan terakhir tadi. Udah Terus terakhir. Terus akhir dulu nih. udah saya sekarang. Iya, harganya di mana berarti ya? Oke, sekarang karena capek kita setelah ini lanjut ke Mulai Cafe yang ada di DNA. Setelah informasi kalau di DNA ada cafe kan. Setelah ini untuk penutup kita akan tutup dengan selfie. Saya pernah mati. Enggak dong. Wajahnya. Orang mulainya action, soalnya selfie. Tapi nggak selfie karena kita nggak self nih, jadi wifi rame-rame soalnya. Siapa yang mau buka? Saya aja. Iya, bagaimana? Aku bisa dibilangin juga. Selfie lah kemudian kesini. Dia aja. Oke. Betul saya. Iya orangnya. 1, 2, 3. Dah. Udah, terima kasih banyak kakak-kakak dari Keraton Janjuk udah meluangkan waktunya di tengah pandemi ini, udah mau sharing dan menginspirasi sobat kreatif yang ada di rumah. Dan sobat kreatif jangan lupa untuk tetap saksikan Denpasar Festival 2020, kreativitas meletas batas tentunya di Denfest dan Kreativitas ID. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye.